Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Rabu 23 November 2022. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, ada dua pandangan ekstrim mengenai penderitaan. Dan sering orang bertanya, mengapa murid-murid pengikut-pengikut Kristus harus menderita? Pertama, ada yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, tidak akan mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa dan penderitaan kita dengan kematiannya di salib. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa kalau menjadi murid Kristus akan mengalami penderitaan dan akan disiksa karena dunia membenci kebenaran dan orang-orang yang mengikuti Kristus adalah orang-orang yang benar. Saudara-saudari terkasih, yang mana sebenarnya yang kita imani dan kita percayai sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Kristen? Mengapa kita harus hidup menderita sebagai murid Kristus? Dalam bacaan tadi sudah disampaikan Yesus lukisan atau gambaran suram yang akan dialami oleh murid-muridnya kalau mereka menjadi saksinya. Mereka akan dianiaya, mereka akan dipenjara, dikhianati, dibenci, bahkan dibunuh. Nah, mengapa seperti itu? Ya, karena memang kalau kita mengikuti Kristus sebagai murid Kristus yang sejati, seperti Kristus juga mengalami hal-hal itu, demikianlah kita juga dipanggil untuk hal yang sama. Kematian, penderitaan, siksaan bukan datang karena kebodohan, karena kedegilan, atau bahkan karena dosa dan perbuatan jahat yang kita lakukan. Tetapi kematian, penderitaan, siksaan itu adalah karena kesetiaan kepada Kristus. Orang yang setia
pasti sampai kepada hal itu. Dan untuk apa Kristus mendidik kita dengan cara demikian? Supaya kita semakin bertumbuh dewasa, semakin matang sebagai orang beriman. Penderitaan adalah jalan untuk memurnikan, mematangkan cinta kasih kita kepada Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, orang yang mau melayani Kristus yang menderita, tujuannya adalah untuk menguji kita, apakah kita melayani Tuhan dengan cinta atau karena upah. Jika melayani Tuhan selalu demi upah, demi kemakmuran, demi berkat, maka ketika itu kita tidak dapatkan, kita akan kecewa, kita akan putus asa, kita akan murtad, kita akan menyangkal Kristus. Penderitaan tidak akan membuat kita mati, hilang, tidak berbekas, tapi penderitaan dalam Kristus akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi siapa Yesus bagi banyak orang. Dan penderitaan itu adalah jalan kita untuk melayani. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, apa yang kita alami sebagai keluarga-keluarga Katolik di zaman ini berkaitan dengan penderitaan? Ada sejumlah keluarga yang mencari jalan kebahagiaan dengan tidak mau menderita. Ada keluarga yang mencapai kesuksesan dengan mencoba dengan cara yang tidak benar, bahkan mengkhianati Yesus, hidup dengan kepura-puraan sebagai orang Kristen, hidup dengan penuh tipu daya, hidup penuh dengan kegelapan, jauh dari terang Kristus, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu, yang dibangun bukan atas kejujuran, bukan atas iman, bukan atas pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Keluarga-keluarga demikian adalah keluarga yang tidak akan dapat bertahan dalam kesetiaan bila mana penderitaan cobaan datang. Tetapi keluarga-keluarga Kristen yang membangun hidupnya, membangun kebahagiaannya atas jejak-jejak Kristus, jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan lika-liku penderitaan itu akan membawa kepada kebahagiaan sejati. Tiada bahagia tanpa derita, katanya. Keluarga-keluarga yang membangun kebahagiaannya atas penderitaan karena kesetiaan kepada Tuhan akan memperoleh kebahagiaan sejati. Bagaimana ini bisa dipraktekkan? Orang tua yang setia, bekerja, berusaha, mengarahkan, mendidik anak-anaknya, walaupun mengalami tantangan, cibiran mungkin dari pihak-pihak lain. Atau juga anak-anak yang berusaha terus-menerus mencapai cita-citanya dengan studi baik, dengan belajar baik, dengan berteman baik, dan juga mau terus-menerus berusaha walaupun sekali-sekali mengalami kegagalan. Itulah jalan kebahagiaan. Dan itu diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Hidup yang penuh optimisme, hidup yang penuh dengan
pengharapan akan membawa kita kepada kesetiaan sampai akhir. Kalau semua usaha pekerjaan kita didasari oleh iman, akan berujung pada suatu kesuksesan. Dan kesuksesan itu bukanlah kesuksesan duniawi semata, tetapi adalah kesuksesan surgawi juga. Dan kepada kita semua keluarga-keluarga Katolik, mari kita membangun kesetiaan ini dalam hidup konkret sehari-hari. Kesetiaan suami istri dalam janji perkawinannya, kesetiaan orang tua terhadap tanggung jawab kepada anak, mendidik bukan hanya pengetahuan duniawi, tapi juga pengetahuan atau iman kepada anak-anaknya. Setia, berkata jujur, tidak bohong, mengatakan apa adanya, tidak takut walaupun mengalami pengucilan, walaupun mengalami tidak mendapat peningkatan karir karena iman, karena agama, tetapi Tuhan mengajak kita, bila mana kita setia, kita akan memperoleh. Dan memang dalam pengalaman hidup nyata, kesetiaan akan memberikan hasil yang sesungguhnya kepada kita. Hidup yang berubah-ubah, hidup yang pelin-pelan, hidup yang tidak konsekuen, akan memberi kepada kebahagiaan semu yang sementara, yang cepat hilang. Kristus adalah teman kita untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena dia sudah menunjukkan jalannya, jalan salib itu jalan kesetiaan. Semoga keluarga-keluarga Kristen dapat bertahan walau menghadapi banyak kesulitan di zaman yang serba maju ini, tantangan godaan dunia, tetapi tetap setia dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus. Semoga Tuhan tetap memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.